Selamat menyaksikan DJ saya DJ Ramuji Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan sekalian. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melakukan pemaparan proyek tugas akhir pemrograman berbasis jaringan. Sebelum pemaparan, kami perkenalkan anggota kami dari kelompok 2. Saya Muhammad Rudi, sekaligus ketua kelompok, dan di layar Zoom sebelah kiri saya ada Nur Hidayah, ada di bawah sebelah kanan bawah Raden Arif Al-Haj, dan sebelah kiri bawah Mardiana Putri Sisi. Kali ini kelompok kami mempunyai kegiatan seperti ini. Saya share screen dulu. Oke. Rangkaian kegiatan kami selama 8 minggu, sekitar 8 minggu, yang dimana kegiatan itu ada 5. Yang pertama itu merancang tampilan proyek yang terdiri dari form login, chat group, email. Yang kedua itu membuat kode program. Selanjutnya membuat laporan proyek, buat slide paparan proyek, dan pemaparan proyek. Untuk merancang tampilan proyek tersendiri, kami kelompok 2 membuat sekitar 1 minggu untuk desainnya, yang dimana yang ditugaskan dalam merancang tampilan proyek ialah saya sendiri, yaitu Muhammad Rudi dan Raden Arif Al-Haj. Selanjutnya untuk membuat kode program, ini yang paling kendala dari kami, karena kami terbatasi oleh berdiskusi hanya lewat Zoom, serta sumber-sumber untuk menggali tentang permasalahan yang kami hadapi. Untuk kode program sendiri, saya sendiri yang menghandle-nya. Untuk kode program, saya membutuhkan waktu sekitar 8 minggu, itu pun banyak kekurangan dari kode programnya. Untuk laporan proyeknya dihandle oleh saudari Mardiana, Nur Hidayah, dan Indah. Lama merancang membuat laporan proyek itu kami beri waktu sekitar 3 minggu. Selanjutnya untuk pemaparan proyek yang dilakukan oleh semua tim dari kelompok 2. Selanjutnya langsung saja untuk pemaparan proyek dari kami. Yang pertama itu merancang tampilan proyek. Rancangan tampilan proyek dari kelompok 2. Untuk rancangan tampilan dari proyek 2, kami mempunyai beberapa form, yang dimana yang pertama itu formnya adalah form login. Form login itu terdiri dari beberapa frame. Ini kami menggunakan untuk form login ada 2 JLabel, 1 JTextField, 2 JButton, dan 1 password field. Untuk textfield ini berfungsi sebagai untuk menerima string teks yang kita inputkan, yaitu username, serta untuk password field-nya itu menampung password yang kita intikan nanti. Lalu untuk buttonnya ada 2, yang dimana button untuk login dan register. Untuk
pemaparan desain selanjutnya saya serahkan kepada Raden Arif Al-Haj. Raden? Halo, halo. Mohon maaf, mungkin jaringan tadi bisa diulangi, Rudi. Apa tadi instruksinya? Selanjutnya itu untuk desain selanjutnya dari program kita. Saudara Raden, silakan menjelaskan beberapa desain. Sebentar, Saudara Rudi. Saya nampaknya ini dari HP karena masih ada permasalahan di HP, jadi semua data kita hilang. Saya mau membuka laptop dulu terlebih dahulu, sebentar ya. Oke. Mungkin bisa di skip dulu ke yang lain gitu. Karena emang data tadi itu hilang gitu di HP saya, mohon maaf. Sebentar, saya cari di laptop dulu. Biar Mardian aja Rudi yang jelasin yang form register ini. Oke, silakan Mbak Diana. Baik, saya akan melanjutkan untuk penjelasan mengenai form register. Di mana form register ini itu berfungsi untuk mendaftarkan username atau password baru, di mana ketika pengguna mencoba untuk login dengan username atau passwordnya, tapi tidak username dan passwordnya belum terdaftar, maka bisa menggunakan form register ini untuk mendapatkan username dan password baru. Di sini ada beberapa button. Yang pertama itu ada button back to login dan button untuk daftar. Dan ada beberapa item itu menggunakan text field dan J-label. Mungkin itu pemaparan dari saya kembalikan kepada Rudi. Oke, untuk desain project selanjutnya ya ini desain untuk message untuk Nuridaya. Silakan saudari jelaskan untuk tampilan message. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan dari tampilan form message ini. Yang kita gunakan dari tampilan ini yaitu J-label untuk bagian keterangan to, form, dan subject. Kemudian untuk text field digunakan untuk to, from, subject. Kemudian di sini kita gunakan, di bagian message kita gunakan text area, kemudian J-button untuk send dan attachment. Demikian penjelasan dari saya kembalikan ke Rudi. Terima kasih, Nuridaya. Selanjutnya untuk kliennya sendiri, saya Raden. Bentar, Rudi. Oh, tadi nampaknya karena jaringan saya tadi bermasalah, share screen-nya nggak muncul. Jadi tadi kirain saya tadi di laptop, biar saya aja yang jelaskan, Rudi. Sudah terhubung Raden dengan share Sudah, screen? Rudi. Sudah. Nah, di share screen-nya sudah nampak di sini. Oke. Raden, silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan untuk yang klien. Untuk yang klien, kita bisa lihat di sini ada beberapa J-label dan juga text file, dan text area. Di sini untuk username, ini adalah nama dari akun yang terdaftar. Kemudian yang dekat search ini adalah pencarian kontaknya. Yang
connect ini untuk menghubungkannya. Yang besar ini yang label yang besar ini adalah text area, tempat menampilkan pesan-pesannya, ya. Yang di bawahnya ada tombol buton tempat mengirim pesan dan juga untuk melampirkan file di sampingnya, tombol buton di sampingnya. Dan yang ini adalah tempat meletakkan teksnya. Geser saudara di kursornya ke sebelah lampiran. Ya. Di sebelah lampiran ini ada text file tempat menginputkan pesan yang akan dikirim. Untuk memasukkan gambarnya, gambar-gambar seperti yang kirim, lampiran, gambar kontak, dan juga gambar grup ini cukup menggunakan mengganti di icon. Bisa dilihat kan saudara di icon dekat di labelnya. Dekat di label tadi saudara ditekan yang dekat gambar-gambar orang ini, gambar orangnya. Orang. Ya, coba dipropertiskan aja biar nampak. Di sini ada dekat yang tadi saudara di propertis ya. Nah, Dimasukkan dekat icon ini, icon di tempat meletakkan gambar-gambarnya. Ya, jadi kita bisa milih filenya di sini. Terima kasih saudara Rudi, sudah selesai. Pada kali ini kita menggunakan form server. Kelompok kami membuat form server agar nantinya klien itu bisa terhubung, dimana untuk menampung kliennya itu untuk form servernya itu di sini akan menampilkan aktivitas apa saja yang dilakukan oleh klien sendiri, lalu klien-klien apa saja yang terhubung kepada server. Oke, untuk selanjutnya itulah pemaparan desain untuk program tugas akhir praktikum pemrograman berbasis jaringan. Selanjutnya masuk saja ke codingan. Oke, untuk kali ini untuk saya codingan untuk form login. Untuk form sendiri nantinya untuk button login ini kita berikan event action performance yang dimana di sana itu menampung tipe data string yaitu username dan password yang diberi fungsi getText. Lalu kita menggunakan percabangan if else yang dimana jika username itu kosong atau password itu kosong, maka nanti akan muncul option pen username password tidak ditemukan. Kali ini kita praktikkan saja, misalkan username dan password itu tidak terdaftar di database, misalnya ASD, maka akan keluar option pen kayak seperti ini. Jika tidak, jika data yang database itu ada, maka akan langsung ke login. Untuk kita membuat sebuah metode user login yang dimana koneksi itu kita harus membuat koneksi ke database yang dimana koneksi itu kita buat dbcon yang dimana itu connect ke db. Untuk db connection untuk koneksinya ke database kita menggunakan
uh, tipe data string yang dimana variabelnya itu DB URL. Yang untuk DB URL ini URL untuk data URL menampung database, di mana database-nya yang dimana database-nya itu tadi JDBC, MySQL, localhost, multichat. Ini adalah nama database program kali ini. Lalu usernya kita assign root dengan passwordnya kosong. Lalu kita buat connection connect DB yang dimana connect itu di assign 0. Lalu kita buat exception try catch. Untuk try catch-nya kita buat kelas dengan fungsi for name JDB driver. Oke, ini untuk tampilan koneksi ke database-nya. Dan masuk lagi ke login. Di sini kita menggunakan exception try catch juga, yang dimana dbcon ini kita buat prefer statement, yang dimana kita memilih ke database itu, yang dimana nama tabelnya itu user, yang dimana username itu di assign dan kita menggunakan gerbang logika N. Lalu kita jika misalnya jika login itu berhasil, maka nanti akan langsung terjun ke halaman klien seperti ini. Seperti ini. Untuk codingan registernya sendiri, maaf, untuk login button untuk register sendiri kita beri juga event action performance, yang dimana nantinya kita akan langsung, jika kita menekan tombol itu, kita akan berpindah ke form register. Bisa kita praktekkan. Seperti ini. Untuk form register, untuk codingannya, di sini kita membuat dua button, yang mana tiap button itu kita beri event action format. Untuk untuk button back to login ini, jika kita kembali ke halaman login, untuk codingannya seperti di bawah ini, kita buat sebuah objek L dari login, lalu kita set visible true. Untuk kita untuk menyimpan data di database, kita membuat sebuah codingan seperti ini, yang dimana kita buat juga menggunakan exception try catch, yang dimana query-nya untuk menyimpan data ke database, yaitu query-nya maaf sebelumnya tadi videonya terpotong dikarenakan Zoom kami terbatas, ini sekitar 40 menit. Oke, saya melanjutkan dari tadi codingan tadi. Untuk registernya seperti ini codingannya. Jika data itu sukses dimasukkan, maka nanti akan maaf, saya belum screen. Oke. Nanti jika data itu sukses, maka akan keluar simpan show message dialog bahwasanya data itu sukses. Jika data itu ada tidak benar, maka
nanti akan keluar di option pen. Silakan isi formulir ini dengan benar. Kita praktekkan saja. Untuk prosedurnya TA, PBJ, examinernya PBJ 1, 2, 3, 4, 5. Daftar. Wah, data yang kita inputkan di sini telah masuk ke dalam database. Di mana menandakannya berhasil, yaitu akan keluar kotak dialog di option pen, so message dialog user data inserted. Untuk database-nya kita bisa menengok di tabel user. Data yang kita masukkan tadi, yaitu dengan nama first name TA, last name-nya BWJ dengan username BWJ pas 1, 2, 3, 4, 5 setelah masuk ke database. Untuk ID-nya kami menggunakan auto increment, di mana ID itu secara otomatis terbuat secara berurutan. Selanjutnya untuk codingan lainnya sendiri, kami hanya bisa sampai ke dalam saling chatting antara klien, yang dimana penghubungnya itu ialah server yang menampung klien. Untuk codingannya seperti ini. Nah, kita membuat kelas incoming rider, di mana kita membuat public void run, kita override public void run, lalu kita menggunakan percabangan while dengan di luar itu exception try catch. Untuk sendiri untuk button untuk mengirim pesannya sendiri, sebelum untuk mengirim pesan, nantinya kita akan membuat lagi username di sini untuk mengkoneksikan ke server. Di mana server button server kita beri dulu. Connect, kita beri event exchange performance. Di mana nantinya kita menggunakan soket dari alamat dan port. Portnya telah kita buat di sini, yaitu portnya 222 dengan address-nya localhost. Selanjutnya nanti button ini akan koneksi ke server. Sebelum koneksi, server kita harus aktifkan dulu. Dimana untuk desainnya sendiri kita membuat button start untuk bisa terhubung antara klien dengan server. Selanjutnya untuk chattingan, untuk mengirim pesannya, untuk menampung argumen dari pesan atau filenya, kita buat menggunakan JText file. Lalu dengan pengeksekusinya buttonnya sendiri kita beri event action performance. Di sini kita membuat tipe data, kita menggunakan string dengan variabel nothing di assessment kosong. Lalu untuk kita menggunakan percabangan if else, lalu exception try catch. Untuk nanti itu percobaan chattingnya nanti saja, sebelum ini saya jelaskan dulu codingan untuk server kita ini ada 3 button, yang dimana untuk start ini mulai
agar terhubung ke klien. Lalu untuk end untuk memberhentikan koneksi antara klien dengan server. Lalu di sini kita menggunakan online user, di mana user apa saja yang terhubung ke server. Untuk button start kita beri event juga action performance, di mana kita menggunakan thread starter, thread dengan objeknya starter. Lalu kita mengisi variabel username itu kita assessment server, karena ini bukan sebagai server. Dan kita menggunakan exception tracker juga lagi dengan S itu di assessment. S ini diisikan oleh socket, yang dimana socketnya itu alamat, ini alamatnya localhost, lalu portnya port 222 telah kita deklarasikan. Lalu kita menggunakan input stream reader. Lalu ya seperti itu untuk pengakhiran pemutus koneksi antara klien dan server. Kita juga menggunakan button end dengan event action format, di mana kita menggunakan thread sleep dengan parameternya 5000. Lalu nantinya akan keluar text server stopping. Untuk implementasinya seperti ini. Saya akan implementasi dari login, daftar, terhubung, klien, server. Saya bagi dulu. Username tadi kita menggunakan salah satu username dari buat dulu username sembarangan, tentunya untuk menguji ya. Username pas sudah ditemukan, dan berarti kita dulu harus mendaftarkan thread name, first name sini minggu, hari 1345. Kita daftar. Oke lagi. Sini nama data yang telah kita input. Kali ini kita ada berempat, jadi kita akan buat chatting secara berempat. Kita login dulu menggunakan username Raden, passwordnya 2345. Terlebih dahulu kita harus aktifkan server menampung klien nantinya. Oke, server sudah aktif. Tidak terkoneksi dengan server. Lihat online usernya Raden. Lalu untuk user selanjutnya, yang ini Rudi PDI 345. PDI telah terkoneksi dengan server. Kita tembak lagi servernya. Sudah. Selanjutnya Marjana. Salah. Sisi username-nya. Sisi sudah terkoneksi juga server. Kita tengok juga mengujinya, sisi sudah aktif. Selanjutnya
ya, belum saya dapatkan. Note, ya, ya. Oke, 45. Kemudian telah koneksi ke server, kita ke online usernya. Oke, kita akan setting antara lain itu. Ini dari saya Rudi TI, saya akan menyapa dengan hi. Server menampung chat dari seluruh klien. Di Nur Hidayah juga bisa menengok. Halo. Kita sambung. Sisi. Oke. Terhubung juga. Perhatian. Oke. Halo. Setelah terhubung, hanya seperti itu TA dari kelompok 2 baru sampai situ, lalu kita akan meng-end server. Oke, untuk pemaparan codingan serta desain TA pemrograman berbasis jaringan telah selesai. Selanjutnya yaitu pemaparan dari laporan dari proyek yang dijelaskan oleh Mardiana Putri Sisi. Halo, Sisi. Halo. Iya, Saudara Rudi, maaf jaringan di tempat saya kurang bagus. Apa tadi Saudara Rudi bisa diulangi lagi? Oh, kali ini bagian dari penjelasan laporan TA kita. Ya, baik. Saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit tentang laporan dari proyek akhir dari kelompok 2. Pada laporan ini ada beberapa bagian. Yang bagian pertama itu ada bab 1, itu pendahuluan. Di pendahuluan itu ada latar belakang, di mana latar belakang ini menjelaskan gambaran dari proyek yang kami buat. Bisa scroll ke bawah, Saudara Rudi. Selanjutnya ada rumusan masalah, di mana rumusan masalah ini adalah masalah yang atau proyek yang akan kami buat. Itu di sini kami membuat aplikasi chatting client server. Yang selanjutnya tujuan, di mana terdapat beberapa tujuan dari TA yang kami buat. Ada itu beberapa tujuan. Pertama itu dapat dimanfaatkan sebagai media komunikasi antara klien dan server, dan tidak hanya satu klien saja yang dapat berkomunikasi, tapi bisa beberapa klien, dan di mana tadi sudah dipaparkan pada implementasi proyek yang kami buat. Scroll ke bawah, Saudara Rudi. Selanjutnya pada bab 2 ini ada landasan teori. Di sini ada beberapa bagian juga. Yang pertama itu ada materi itu tentang protokol TCP/IP. Mungkin di sini saya tidak akan menjelaskan semuanya, mungkin hanya bagian-bagian besar saja. Selanjutnya ke bawah, Rudi. Selanjutnya ada teori mengenai chatting client server. Di sini menjelaskan apa itu chatting, apa itu client, dan apa itu server. Selanjutnya, Rudi. Selanjutnya itu ada Java. Di sini menjelaskan tentang Java, karena kami dalam pembuatan proyeknya menggunakan bahasa pemrograman Java.
Selanjutnya, itu pada bagian ini itu bab 3 tentang metode atau sistematika, di mana di sini dalam pembuatan proyek ini kami menggunakan metode SDLC atau Software Development Life Cycle. Metode ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk melakukan pengembangan sistem informasi berbasis komputer. Metode ini dikembangkan oleh Supriyanto 2005. Dan untuk sistematika perancangan proyek itu kami mengambil dari atau mengembangkan dari metode SDLC ini sendiri, yaitu yang dikembangkan oleh Supriyanto 2005. Mungkin tahap-tahapannya ada beberapa. Yang pertama itu ada tahap perencanaan sistem, analisa kebutuhan sistem, dan perancangan sistem. Dan yang terakhir itu ada implementasi sistem. Untuk bagian selanjutnya, mungkin ada yang lain menjelaskan, atau dari Ida atau Raden. Selanjutnya itu untuk codingan tadi telah saya jelaskan, sehingga tidak perlu juga dijelaskan. Mungkin langsung saja ke kesimpulan atau saran. Mungkin bagian selanjutnya itu ada kesimpulan dan saran. Di sini ada beberapa kesimpulan, yaitu aplikasi chatting client server merupakan chatting yang dapat dilakukan lebih dari 2 orang atau lebih. Yang kedua itu aplikasi ini memudahkan komunikasi antara orang yang satu dengan lainnya dalam menyampaikan informasi atau mendapatkan informasi. Yang ketiga, aplikasi ini memang belum sempurna kami buat atau kelompok kami buat, dan masih banyak kekurangan lainnya. Untuk sarannya, mungkin dari kelompok kami mempunyai saran untuk pengembangan atau pengembangan dari aplikasi ini sendiri. Dan aplikasi ini mungkin hanya atau baru sampai dalam progresnya bisa mengirim chat berupa teks, belum bisa mengirim file atau gambar. Mungkin itu paparan dari laporan kelompok 2. Saya kembalikan kepada Saudara Rudi. Oke, terima kasih Desi. Rangkaian dari kegiatan pengembangan proyek kita saya sudah jelaskan semuanya. Baiklah, saya minta maaf atas kekurangan dan kekhilafan dalam pemaparan proyek maupun dalam pembuatan proyek sendiri. Kali ini akan saya tutup video pemaparan proyek tugas akhir pemrograman berbasis jaringan kelompok 2. Saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.